sini saya akan membahas tentang hasil atau jawaban dari ujian akhir semester pedagogi Januari-Juni 2020 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Damrah MPD. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Nomor 1, coba saudara jelaskan satu permasalahan yang sangat urgen menurut saudara dalam PJOK di sekolah yang berkaitan dengan pedagogi sebagai ilmu yang praktis dan jelaskan alternatif pemecahannya. Jadi di sini permasalahan utama yang sering dihadapi dalam pendidikan Kesrek adalah terjadinya perubahan nilai budaya. Perubahan yang dimaksud berupa kultur gerak, yakni terjadi perubahan kebiasaan aktif bergerak menjadi kebiasaan kurang gerak atau bahkan fenomena gaya hidup diam. Pergerakan gaya hidup itu dipicu oleh aneka kemudahan dalam kehidupan sehari-hari yang didukung oleh perubahan taraf hidup, kemudahan teknologi komunikasi dan transportasi, serba otomatisasi sehingga di kalangan anak-anak yang fitrahnya sebagai makhluk bermain atau homoluden sangat berkurang dan cenderung menghilangkan aktivitas fisik dalam berbagai kegiatannya. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak anak-anak menghabiskan waktu dengan menonton televisi, bermain game, menonton video online, sehingga bahkan ada dengan menggunakan media sosial dan lain sebagainya. Untuk mengatasi fenomena ini, guru harus mempunyai aktivitas atau kreativitas dan strategi mengajar untuk mengalihkan dunia anak yang malas bergerak menjadi aktif bergerak. Seperti yang pertama, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Yang kedua, menemukan hal-hal baru yang akan menjadi media pembelajaran sehingga membuat anak tertarik dalam setiap proses pembelajaran. Yang ketiga, menerapkan strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center. Yang keempat, membudayakan olahraga di sekolah dengan cara pembiasaan senam pagi. Oke, pertanyaan yang kedua, bagaimana cara mengajarkan PJOK secara pedagogis di sekolah? Dan berikan contohnya mulai dari tahapan persiapan, inti, sampai dengan tahapan penutup. Dilihat dari sisi pedagogis, seorang guru penjas seharusnya mempunyai pemahaman kewawasan atau landasan terhadap kependidikan dan peserta didik. Pengembangan kurikulum atau silabus, perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi pembelajaran, terakhir pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Perancangan pembelajaran berupa salah satu kompetensi pedagogis yang harus dimiliki oleh guru. Oleh karena itu, sebelum proses pembelajaran berlangsung, guru harus menyiapkan perangkat rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disingkat dengan RPP. Contohnya di sini yang pertama, tahap persiapan atau pendahuluan. Inti aktivitasnya adalah menyampaikan informasi dalam bentuk instruksi guru melalui komunikasi dengan siswa, memusatkan perhatian siswa pada topik atau materi yang akan disajikan, dan menjelaskan tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Di sini ada 3 fungsi, yaitu pertama, meletakkan hubungan awal guru dan siswa, yang kedua, menangkap perhatian siswa, yang ketiga, menyingkapkan substansi materi. Yang kedua ada tahap inti. Pada bagian ini guru harus mempertimbangkan 4 aspek, yaitu ruang lingkup materi, hubungan materi, teknik penyajian, serta motivasi terhadap siswa. Yang terakhir ada penutup. Pada bagian ini guru dapat merumuskan kesimpulan dan menyampaikan materi yang akan disajikan pada pertemuan berikutnya dengan harapan agar siswa mempersiapkan diri sebaik mungkin, kemudian menyampaikan evaluasi tersebut bersifat klasikal. Soal yang ketiga, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan pedagogi dalam PJOK di sekolah. Di sini saya mendapatkan faktor-faktornya itu yang pertama, menguasai karakteristik peserta didik dan aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Yang kedua, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Yang ketiga, menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Yang keempat, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. Yang kelima, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Yang keenam, berkomunikasi secara efektif, empati, dan santun dengan peserta didik. Yang ketujuh, menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. 8. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. Dan yang terakhir, melakukan tindakan reflektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
Oke, soal yang keempat di sini ada jelaskan persiapan yang diperlukan oleh seorang calon guru PJOK untuk mendapatkan kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Di sini ada empat hal ya yang harus dipersiapkan oleh calon guru yang kami dapatkan. Yang pertama, di mana guru mengoptimalkan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan kemampuannya di kelas. Itu merupakan suatu latihan terhadap guru atau calon guru tersebut untuk mendapatkan kompetensi pedagogi atau mengasah kompetensi pedagogi yang sudah ada dalam dirinya. Yang kedua, proses mempersiapkan diri untuk pembelajaran kepada siswa tentang kedisiplinan diri, belajar, membaca, dan lain-lain. Jadi, sebelum kita mengajarkan kepada peserta didik, seharusnya kita dulu yang berbuat. Seperti contohnya tadi, kita harus disiplin dulu, belajar membaca dulu, membudayakan membaca dari kita kepada siswa. Yang ketiga, guru mempersiapkan diri untuk berkomunikasi, bergaul simpatik, dan mempunyai jiwa yang menyenangkan. Nah, di sini terjadi suatu proses sosial, di mana kita sebagai guru harus mempersiapkan diri kita untuk berjiwa lapangan, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang-orang sekitar dan lain sebagainya. Yang keempat, guru harus mempersiapkan diri untuk menerima hal-hal baru dan selalu mengupdate dan menguasai materi pelajaran yang akan disajikan. Di sini kita sebagai guru, karena sudah banyak media seperti internet, itu kewajiban kita mengupdate hal-hal baru atau ilmu-ilmu baru yang akan kita sampaikan nantinya kepada peserta didik kita. Oke saudara-saudara, soal yang kelima ada jelaskan prinsip-prinsip pembelajaran PJOK dengan menggunakan pendekatan pedagogi. Di sini prinsipnya ada beberapa prinsip yang saya temukan di sini, saya bacakan ya. Yang pertama, ajak siswa bergembira, di mana rasa senang yang tercipta dalam suasana belajar akan memudahkan siswa menerima materi pelajaran. Itu sudah sepasti. Yang kedua, kaitkan belajar dengan dunia nyata, di mana membangun kegiatan belajar atas dasar partisipasi siswa untuk menemukan, menggali, berdiskusi, berpikir kritis, dan pemecahan masalah. Di sini sudah termasuk pada proses pembelajaran atau strategi pembelajaran K13 yang terbaru sekarang. Yang ketiga, atur durasi. Di sini tidak ada ketentuan yang baku tentang pembagian waktu antara kegiatan guru dan kegiatan murid atau kegiatan siswa. Semuanya tergantung pada kondisi atau situasi yang ada di lapangan atau di sekolah. Yang keempat, gunakan modalitas siswa dalam belajar, di mana modalitas siswa itu ada 3 tipe. Yang pertama, modalitas visual. Di sini siswa lebih cenderung belajar dengan cara mengamati ya, secara visual atau mengamati. Yang kedua, secara auditori atau mendengar dengan audio, mendengar dengan suara. Yang ketiga, kinestetik atau lebih mudah dengan cara praktik langsung. Jadi apa yang kita sampaikan langsung praktik kepada anak akan mudah mencerna. Yang kelima, lakukan variasi kegiatan. Jadi kegiatan kita di sekolah dalam saat pembelajaran itu tidak monoton, tidak itu saja. Itulah gunanya kita sebagai guru harus belajar berbagai macam strategi atau model-model dalam satu pembelajaran. Oke, soal yang keenam di sini, PJOK di sekolah ditinjau dari segi pedagogi. Di tempat saya bertugas, sudah memiliki kompetensi tersebut. Guru-guru PJOK memiliki organisasi KKG olahraga dan MGMP olahraga itu untuk guru SMP dan SMA sebagai wahana untuk berdiskusi tentang kendala-kendala yang ditemui selama di sekolah. Guru PJOK sudah memiliki administrasi mengajar seperti selabus, RPP, dan lain-lain sebagainya yang mendukung atau menunjang suatu proses pembelajaran. Untuk menunjang kegiatan pembelajaran, dilihat dari persiapan guru PJOK sudah memiliki RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran sebagai acuan. Dilihat dari pelaksanaan, guru PJOK mengajar dengan memperhatikan kebutuhan peserta didik serta karakteristik peserta didik serta menggunakan strategi dan model pembelajaran yang kreatif dan inovatif untuk menarik minat peserta didik. Kemudian guru PJOK sudah melakukan evaluasi pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana kemampuan peserta didik dalam memahami suatu materi pembelajaran tersebut. Kemudian untuk prestasi di daerah saya ini sudah bagus dan dilihat dari event-event yang diikuti itu sudah banyak mendapatkan medali-medali atau juara-juara. Soal nomor 7 di sini ada apakah PJOK dan aktivitas fisik lainnya di sekolah dapat membangun perilaku pedagogi guru? Jelaskan alasan Anda. Di sini jawaban saya dapat atau iya dapat.
karena kita ketahui pedagogi adalah kajian mengenai pengajaran, khususnya pengajaran dalam pendidikan formal. Jadi, saudara-saudara, semakin kita mengasih ilmu PJOK kita dalam mengajar, maka secara otomatis pedagogi ini sendiri akan mengikut dalam setiap fase-fase kita mengajar. Karena kita mengetahui setiap fase-fase yang ada dalam sistem pengajaran itu terdapat pedagogi seperti karakteristik peserta didik, sarana dan prasarana yang dibutuhkan, administrasi yang dibutuhkan, kemudian kemampuan guru, bagaimana cara guru mengajar, bagaimana strategi guru mengajar, bagaimana model-model guru mengajar, dan bagaimana metode-metode guru mengajar. Itu semuanya sudah termasuk dalam pedagogi. Oke. Soal yang ke-8, apa strategi yang perlu saudara gunakan agar pembelajaran PJOK dapat berjalan dengan efektif di sekolah? Strategi yang dapat kita lakukan di sini yaitu yang pertama, mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku dan kepribadian anak didik sebagaimana yang diharapkan. Yang kedua, memilih sistem pendekatan belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif untuk mencapai sasaran. Yang ketiga, memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif. Kemudian yang keempat, menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau kriteria serta standar keberhasilan. Oke, soal nomor 9 itu menarik kesimpulan selama belajar pedagogi. Di mana di sini pedagogi adalah kajian mengenai pengajaran, khususnya mengajar dalam pendidikan formal. Tujuan pedagogi yaitu memanusiakan manusia, menjadikan seorang dewasa demi kebahagiaan dalam menjalani kehidupannya. Kemudian membantu murid mempertanyakan dan menantang nominasi. Yang ketiga, mengembangkan kepribadian siswa yang sehat. Tugas guru bukan hanya mengajar untuk menyampaikan atau mentransformasikan pengetahuan kepada peserta didik, melainkan guru mengemban tugas untuk mengembangkan kepribadian anaknya secara terpadu. Pedagogi perlu dipelajari bahkan untuk setiap orang tanpa terbatas pada identitas atau sebagai calon guru. Soal yang terakhir, soal 10. Apa saran-saran saudara agar pembelajaran PJOK dapat terlaksana dengan baik? Saran-saran saya itu yang pertama, siapkan mental atau kuasai materi semaksimal mungkin. Yang kedua, pahami karakteristik peserta didik yang akan dihadapi. Yang ketiga, upgrade diri sekreatif mungkin agar dapat menyesuaikan dengan dunia peserta didik. Dan yang terakhir, sarana prasarana yang mendukung. Oke, itulah tadi pembahasan kita mengenai soal UAS pedagogi. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.